Ya, ini di pagi hari teman-teman di tanggal 8 ya, jam 6.48. Terima kasih telah hadir di channel Update Saham ID. Bagi teman-teman yang telah memberikan support, yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bagi yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan sedang terkabul. Jam 06.48 saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Baik teman-teman, kemarin yang telah memberikan donate berupa super thanks terima kasih ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, dan ini ada ada pertanyaan nih teman, TAPG saya baru beli hari ini katanya kumdet dividen. Lalu kalau saya jual besok pas ex-date bisa dapat dividennya enggak? Nah, oke, saya jawab itu dulu teman-teman ya. Nah teman-teman kan kemarin, dividen gitu ya, kumdetnya tanggal 7, ex-date tanggal 8. Nah tanggal 8 kan sekarang kan, betul kan? Nah 76 perak ya. Nah, kalau teman-teman pengen dapat dividennya aja ya dapat, kalau kemarin beli ya dapat, ya pasti dapat lah gitu ya. Nanti jual aja pas sekarang itu kan, ex date-nya sekarang gitu kan. Ya kalau yang beli sekarang mah nggak dapat gitu kan, nggak dapat dividen, kalau yang kemarin beli ya dapat ya. Nah, nanti teman tinggal tinggal jual aja, tapi ingat teman-teman ya, ingat ya. Nah, ketika teman-teman beli sekarang, artinya teman-teman, sudah tahu kan ketika beli kemarin itu teman-teman harus tahu bagaimana terjadi nanti dividen trap. Ya, ini berapa harga sekarang? 980 ya? Contohnya ini 980 ya di sini ya. Sudah tidak ada kejadian apapun ya, 980 di sini ya. Pastikan dulu berapa? Bener kan 980 kan? Ya 98 ya. Dividennya berapa? 76. 76 dibagi dengan 980 ya. Berapa persen tuh? Sekitar 7%-an ya. Kali 100 aja. Nah, sekitar 17. Nah, hati-hati dividen trap-nya teman-teman sebesar 7%. Sebenarnya ini untuk, tapi untuk ke atasnya saya tidak bahas lagi ya. Ini teman-teman sebenarnya pengawalan untuk TAPG sudah selesai gitu ya. Nah, ini karena menanyakan dividen aja nih, kan, sekitar 7%-an teman-teman ya. Tarik 7% ke sini. Nah kira-kira di sinilah teman-teman nanti dividen trap-nya ya. Biasanya kalau udah ada dividen seperti ini agak gedean dikit, nah ini terjadi dividen trap di sini ya, di angka 900-an lah teman-teman ya. Itu kalau diukur ya, nanti dividen di sini kita hapus dulu yang ini ya, biar nggak ngalangin jalan ya. Tapi, pengawalan sudah selesai saya bilang gitu kan. Selanjutnya tinggal, diikutin aja. Nih dip, trap ya, dividen trap. Nah, biasanya suka ada penurunan sampai ke level ini. Nah, mudah-mudahan kan dia akan meninggalkan gap. Kalau meninggalkan gap biasanya suka kejungkut lagi kok teman-teman ya. Cuman ya hati-hati aja sudah keluar daripada MA11 sama MA20-nya ketika terjadi dividen trap. Tapi di sini nih, ada penurunan juga di angka 865. Kenapa saya tidak bahas, karena sudah mencapai harga yang teman-teman ada yang nyangkut, ada yang istilahnya baru beli dari bawah juga, mungkin sudah kejual semua teman-teman ya. Bukan sudah kejual, sudah untung semua lah. Makanya tidak saya bahas lagi, karena satu sudah ketinggian teman-teman ya. Tapi ada kemungkinan ke atas, ya ada kemungkinan ke atas bisa ke harga wajarnya. Ini harga wajarnya di angka berapa nih? Di angka 1000-an teman-teman ya. TAPG bisa ke harga wajarnya betul teman-teman ya. Ini TAPG berapa untuk, 5 di sini masih di angka 6, berarti masih ada satu kali lagi. Nah sebentar teman-teman kalau pengen dividen trap, maaf, kalau pengen dividen ya dapat dividennya karena kan, teman-teman kemarin belinya kemarin kan, kumdetnya tanggal 7, nah ex-date-nya tanggal 8. Mungkin kalau yang beli sekarang nggak dapat gitu kan. Makanya yang dapat biasanya nih, teman-teman itu biasanya nih, pada belinya di bawah teman-teman pada sini, contohnya dividen sekarang ya pada beli di bawah, makanya ini ada kenaikan yang signifikan kan, dimanfaatin lah teman-teman, dimanfaatin sama si bandar lokal ternyata sudah jualan di harga tinggi. Oke teman-teman untuk, dividen TAPG seperti itu ya yang teman-teman beli yang dari siapa, dari Bro Ali Sopyan ya, Bro Ali Sopyan. Oke selanjutnya kita akan bahas emiten punya teman-teman yang lain ya. Sudah di situ kan sampai situ? Sorry kok belum dibuka ini. Nah kita ngelanjutin kemarin ya ada SAPX nyangkut di 5.000.
teman SAPX. SAPX nyangkut di 500. SAPX sekarang berapa PE rasionya? Minus 261, dapat untung kuartal 1 102 juta aja. Kita cek TAPX, SAPX, SAPX ya. Nah, SAPX sudah di bawah banget teman-teman ya. Ini harga 374. Kita lihat kalau di teman-teman nyangkut di 500, kita cek 500. Masih 500 dekat teman-teman. Target S ini nih saya. Ini emiten yang ada bandarnya teman-teman ya. Perhatikan nih. Di up, diturunkan, di up lagi, turunin lagi, pernah menyentuh harga 3 ribuan. Dan ini biasanya belum pernah menyentuh harga teratasnya kan. Ini suatu saat akan melebihi itu karena ini milik Badar. Perhatikan dari PE rasionya ya. 200 ke atas, 100 ke atas tuh. Milik Badar sekarang sudah mulai di bottomnya. Sudah mulai ke atasin. Smart money sudah mulai ngumpul. Badar lokal juga sudah mulai masuk. Jadi si bandar lokal sudah mulai masuk, udah bagus teman-teman. MA10 sudah di bawah candle, MA20 juga di bawah MA10. Secara teori harusnya bisa. Ini target-target yang saya targetkan ya. Nah, ini udah saya bahas sebenarnya teman-teman ya, tanggal 9.03 nih, hati-hati aja area 304-nya untuk penurunannya, 324. Tapi ini kalau buat masa depannya nggak jadi masalah, tragedi tanggal 8 ya. Tragedi tanggal 8 maka harus terjadi lagi tragedi besar lagi gitu kan. Nah, teman-teman ini sudah mulai uptrend, 500 bisa kejemput dekat 500 teman-teman. Ini target-target yang saya targetkan ya di sini nih. Untuk si TAPG. Untuk si SAPX ya. Ini milik bandar teman-teman ya. Ini bintang operatif tipis, hati-hati aja teman-teman ya. 500 ini target ke sebenarnya harus sampai sini dulu nih. Dia harus bisa sampai sini dulu TAPG itu. TAPG. Target sekarang 08 05 ya. 25. Nah, ini sudah dibahas sejak tahun 2000, bukan dibahas ya, tahun 2025 bulan 3. Nah, dia target yang terkecilnya di sini di angka 432. Kalau 500 ya bisa kejemput dah teman-teman ya. Bisa kejemput. Ini juga ada bandarnya kok. Tenang aja, Smart Money sudah mulai masuk, tinggal sabarnya aja, tinggal tunggu pantulannya. Bukan tunggu pantulan, tinggal tunggu bandarnya ngasih sinyal karena Smart Money sudah mulai masuk, bandar lokal pun sudah masuk, tinggal bandar pun juga sudah masuk, tinggal pemetiknya aja naik teman-teman ya. Ya, lanjutkan ke TLDN. TLDN bandar lokal sedang nunggu jualan ya. Ini belum pernah dibahas nih 665. Kita cek TLDN. Kalau saya emiten yang baru masuk, teman-teman suka ngecek dari sini. Nah, TLDN emiten di up duluan, langsung dilongsorkan ke level terendahnya di 400-an ya. 441, 435, terus di up lagi, diturunkan lagi, di up lagi. Ini posisinya sekarang itu kurang dari harga tengahnya, cenderung sedikit murah teman-teman, cenderung sedikit murah. Ini selagi uptrend teman-teman ya, selagi dia tidak jebol sini teman-teman nih. Ini kan rata banget, bagus nih, bagus banget teman-teman nih. Ini bagus. Badarnya bagus teman-teman ini nih. Di sini juga tidak ada tanda-tanda penurunan. Hebat banget nih bandarnya. Saya aja tidak mengetahui tanda-tanda penurunan di sini teman-teman. Aman. Ini tanda penurunannya tidak ada teman-teman ya. Tanda penurunannya tidak ada. Ini juga, ini tanda-tanda kenaikan ada di sini nih. Ini gap yang sangat lebar. Kemarin dividend trap ya. Nah, dividend trap 31 perak. Sekarang sudah mulai. Ini masih uptrend ya. MA20 soalnya masih di bawah candle sama di bawah MA10, artinya masih uptrend. Nah, ini targetnya ke sini yang terdekat 625, terus yang ke agak tinggi dikit di 665 teman-teman. Nah, ini apakah bisa ke atas? Nah, ini masih milik fundamental ini ya. Kita cek TLDN ya. Nah, ini bandar lokal lagi jualan tapi bandar foreign masuk bagus teman-teman nih. Jadi barang-barang si bandar lokal itu dimakan sama foreign ya. Apakah akan naik ke atas? Secara EMA sih masih posisi ke atas, soalnya si bandar foreign juga masih ngambil ya. Si bandar foreign masih ngambil sini nih, masih ngambil ya. Memang masih Smart Money sudah keluar ya, sedikit demi sedikit sudah keluar. Tapi secara pungutan atau markup harga, yang markup harga ini si bandar foreign.
Tinggal cek aja nanti si barang order apakah jualan atau tidak teman-teman ya. Ini kenapa ini nggak ada 07? Ini lagi gangguan teman-teman. Terus net, nah nggak ada, ada juga nih. Nah, tunggu sebentar teman-teman, mungkin lagi bingung. Nah, tanggal 7 domestiknya ada si OD CCKK bagus tuh basic itu. Perennya ada siapa? Ada si AK yang ngambil sini siapa sih tanggal 30 April? Si AK teman-teman ya, walaupun sedikit tapi AK. Jadi lagi di-maaf sama si AK, target ke angka 665 ya dulu ya. Di angka 665 terus di angka 695 sama 725 teman-teman targetnya ya. Dikit lagi tapi ini kondisinya sekarang sedikit agak murah lagi uptrend teman-teman ya. Posisinya itu MA 10-nya masih berada di atas. Maaf, MA 10 masih berada menuju ke atas, MA 20 pun demikian. Walaupun ada pembuangan dari seseorang bandar lokal, tetapi ternyata dimakan sama bandar foreign ya. Yang sedikitnya di angka 625 nih, kenaikan sedikitnya. Ini benar-benar tidak ada tanda-tanda penurunan di sini teman-teman ya, kecuali kalau teman-teman mungkin kalau mau dibikin pertanda yang penting jangan jeblos area 545 aja, masih cenderung aman ya. Masih cenderung aman ya. Di bawahnya ada support di angka 452. Ini emiten yang milik bandar ya. Bukan milik bandar, milik fundamental, teman-teman. Ini milik fundamental, saatnya dilihat TLDN berapa sih untuk PE rasio sekarang. PE rasionya sekarang 7, rata-ratanya berapa? 16, berarti masih ada kesempatan ke atas, teman-teman ya. Oke. Cuman posisinya aja sedikit gitu, sedikit agak murahnya aja, teman-teman ya. Oke, jadi kondisinya masih uptrend, teman. Tadi di sini targetnya, di angka berapa nih? 66 berapa? 665 teman-teman, terus di angka 690, di angka 725 ya targetnya teman-teman. Kita tulis di sini deh. Udah lama sempat dibahas juga teman-teman ini. Cuma karena sadway lama ya. Nah, targetnya sampai situ teman-teman ya. Ini bisa berlanjut sampai ke atas teman-teman ya. Bisa lanjut sampai ke atas. Sorry. Cloning aja gitu ya. Nah, itu lagi. Nah, udah sip. Oke teman-teman, targetnya ada 3 titik, teman-teman silahkan aja teman-teman pilih yang mana ya. Oke, untuk si TLDN ya, cenderung dia bagus secara secara kernel bagus banget ini teman-teman ya. Cuman sayang banget di si bandar foreign-nya, maaf si bandar lokalnya malah jualan ya, nanti tapi yang ngambil si bandar foreign. Lanjut ada Nine teman-teman ya, Nine. Ya hanya update-annya aja teman-teman di luar daripada berita ya. Nine pas banget di tanda penurunannya yang kemarin di sini dibahas di sini nih. Masih tembus, belum tembus juga ya. Udah ada pantulan kan nih teman-teman ya. Nine itu hati-hati teman-teman ya. Kenapa hati-hatinya? Sekarang posisinya MA10 sama MA20 sudah di bawah candle ya. Kemarin ada kaitan sementara kan tidak sanggup untuk naikin ini nih. Tidak sanggup dia. Nah, kita pindahkan ke depan dikit ya. Ini kan tanda kenaikan di sini teman. Jadi si tanda ini tidak bisa dilewati, maka kita akan pindahkan ke sini. Buat apa? Buat nanti ke depannya bisa nggak dia melewati ini. Ini tanda penurunan sudah pas banget di tanda penurunannya. Nah, teman-teman tunggu aja di MA 200-nya di sini ya di angka 88 ataupun di angka 78. Nanti upayakan kalau mau ngambil lagi teman-teman untuk jangka pendeknya ya, untuk jangka pendeknya teman-teman bisa ngambil di MA 10 di bawah kanal menuju ke atas aja ya. Ini apakah ada tanda-tanda kenaikan di sini? Saya lihat ya ada dikit teman-teman, sih ada gap dikit. Nah, ini tanda mungkin kalau dia bisa melewati angka sini, kemungkinan akan melewati sini. Tapi kalau tidak kuat teman-teman, contoh ini penurunan. Nanti tidak kuat ke 127 berarti dia mau melakukan penurunan kembali ya. Oke, teman-teman karena posisinya sekarang itu si Nina itu lagi dijual sama barang lokal dan perhatikan nih, barang lokal barang apa cenderung turun ke bawah. Di sini juga merah. Artinya lagi pembuangan ya. Oke, untuk Nina dalam posisi pembuangan kita cek posisi di mana si Nina sekarang. Nina posisi cenderung di bawah harga murah tapi kalau ngambil lebih baik teman-teman tunggu aja MA 10-nya ya. MA 10 di bawah karena menuju ke bawah. Perhatikan ketika MA 10 menuju ke atas ada lumayan 1 tick atau 2 tick naik, jual. Ini soalnya lagi downtrend jadi teman-teman jaraknya jangan tinggi-tinggi dulu sebelum dia bisa melewati angka 162 berarti dia posisinya
masih posisi downtrend ya. Hati-hati aja, soalnya posisinya lagi dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Artinya posisi lagi penurunan. Semil, kita lihat semil. Kita lihat semil terus ada penurunan. Nih target penurunannya sudah mulai dilewati teman-teman di sini. Nah ini tunggu aja teman-teman, tunggu konfirmasi aja MA10-nya. Walaupun ada pantulan, tunggu aja. Tunggu aja MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Untuk kamu untuk jaga-jaga aja. Kalau teman-teman spekulasi ya silahkan aja gitu kan. Sekarang ditahan kan di MA200-nya ya. Nah, mudah-mudahan ketika semia ini terus sideways, terus sideways, terus sideways, nah mungkin nanti ada kenaikan. Kalaupun biasanya kalau isi si MA10 sama MA20 masih berada di atas candle, nah, kenaikan hanya sementara, makanya kenaikan bisa ke level 276 aja. Tunggu di situ ya. Atau enggak take profit di sini gitu kan. Nanti penurunan lagi. Selama MA10 masih berada di atas kanan masih posisi downtrend biasanya teman-teman ya. Oke, kita cek untuk semil posisi di mana sekarang? Sudah murah apa sudah masih posisi mahal? Sudah sedikit agak murah teman-teman, sedikit lagi menuju harga bawahnya saya di 130-an. Saya punya di angka 181 penurunannya. Di sini berapa? 197 ya. 100-an teman-teman. Dia saya punya tahanan untuk tanda penurunan di angka 100. Bandar lokal dan cenderung buangan, tapi per hari kemarin sudah masuk nih Bandar Polen masuk net sale-nya 73 juta aja, tidak sampai miliaran teman-teman. Saya cek tanggal 7 untuk Polen. Ada BK JP. Nah, BK suka memanfaatkan keadaan ketika turun ataupun naik dengan shadow. Jualan dengan shadow. Nah, ya. ZP BQ ya cenderung bagus teman broker bagus. Mudah-mudahan nanti ada kangen Sumatera bisa ke level 28. Kalau secara apa namanya MA masih posisi dia itu downtrend. Domestik ada SQ, GR ya. IU sama BR keluar. Tapi di sini terdeteksi ada bandar lokal masuk. Makanya nanti kalau ada kenaikan sementara manfaatin hijau aja. Kalau teman-teman ingin agak tinggi dikit naiknya, tunggu aja sampai MA 10 di bawah kanan menuju ke atas ya teman-teman. Ataupun nanti tunggu-tunggu bisa di bawah ini bisa ke bawahin lagi ya. Perhatikan teman-teman ya. Ketika dia sudah ke atas dia ke bawahin lagi bisa ke level murahnya. Ini sudah over teman-teman, artinya sudah terbatas harganya ya. Bisa ke angka 131 ataupun di bawahnya di angka 110. Saya pun mempunyai target ke angka 95 teman-teman. Kalau enggak di atasnya dikit nih 107. Tapi kalau dia posisi uptrend dia akan biasanya tidak turun ke sini teman-teman di sini nih biasanya 122 ataupun di bawahnya 114. Kalau dia mau uptrend kembali, tapi kalau dia cenderung mau diturunin bisa ke level sini teman 196. Nah, kenapa? Karena dia sudah ada PR. Ada PR yang harus dikerjakan sama dia. Lanjut, ada MSKY. MSKY. Ini MSKY. Uptrend teman-teman, posisinya lagi uptrend, lagi bagus nih. Tanda kenaikan sama penurunan belum dijemput. Ya ini tanda kenaikan kemarin sudah dibikin sama dia nih di angka 956. Ini Bandar Poren cenderung ngambil sudah lama teman-teman, dari sejak tanggal 12 Februari ngambil terus. Nah ini Bandar Lokal nih kemarin ngambil jualan 2 hari teman, tapi di backup sama Bandar Poren ya. Bandar Poren si angka sudah masuk nih walaupun cuman 93 biji gitu kan. Nah ini tapi sebenarnya poin masih ada di dalam, cuman bandar lokal doang. MSKY masih dibuang sama bandar lokal, tapi tenang, posisi ini masih di bawah kan MSKY itu. MSKY. Nah kadang-kadang kalau grup-grup MNC itu temannya udah murah banget ya, di harga berapa ya? Di harga 55 ya, murah banget teman-teman. Nah, ini kalau masih di 53 masih aman, masih pas banget di MA 20-nya. Jadi kalau jebol ke angka 51 sama di angka 450 ya. Ini emiten yang sudah di 50 kan suatu saat akan ke 50 lagi. Nah, ya targetnya ke angka 74 dulu, paling rendah di angka sini nih. 61 sama di angka 63 nih. Saya bikin target di sini aja 63 ya. Kenapa? Ya kalau sudah bisa nyampe sini dan lewat, cenderung dia akan uptrend teman-teman ya. Begitu maksud saya. Masuk ke target sini, tapi terserah teman-teman mau di take profit juga silahkan teman-teman. Nah, ini targetnya yang sudah saya bikin ya. MS. Jadi teman-teman seperti itu ya. Posisi memang lagi posisi buangan seorang bandar lokal, teman-teman, tapi bandar masih ada di dalam, masih cenderung mempertahankan untuk tidak terlalu jatuh. Dan tanda kenaikan itu sudah dibikin sama di angka 57, teman-teman. Oke, teman-teman, MSKM masih posisi uptrend ya secara MA. Ada Bitek.
Bitek Bitek. FCA kelas 1 posisi downtrend, badan lokal masih jualan. Kemarin tanggal berapa masuk dikit nih? Dikit banget masih ini, tanggal 6. Tapi posisi lagi buangan teman-teman, lebih baik teman-teman sabar aja. Ya, FCA kelas 1 masih enak, masih harus lepas daripada 50-51 cenderung bebas teman-teman ya. Cuman teman-teman kalau sudah lama seperti ini ya udah teman-teman transaksi di FCA-nya aja. Karena kecenderungan seorang bandarnya cenderung dia pinginnya jualan di sini. Tapi secara EMA sudah mulai dipengkokkan ke atas ya, ini juga sudah mulai turun nih. Maaf, sudah mulai naik ya. Step 1, step 2 ya. Nah, mudah-mudahan ini naik, terus ada step 3 ini juga kenaikan nih. Harga yang tertingginya sudah mulai dilewati. Artinya cenderung mau up kok, teman-teman. Cuma ini bandar lokalnya doang belum melakukan aksi yang signifikan, baru dikit-dikit aja. Mudah-mudahan bisa diambil lagi ya. Posisinya sekarang lagi buduayan dulu, ada pembelian dikit ya dari seorang bandar lokalnya. Ini yang mengusahakan FCA kelas 1 untuk bebas adalah bandar lokal. Jadi ada upaya dari bandar lokalnya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk Bitek ya. Untuk Bitek FCA kelas 1 harap sabar aja tapi posisi sudah mulai di-up ya. Tapi secara isian masih posisi downtrend, masih posisi dia itu pembuangan. Oke. Transaksikan di harga FCA aja teman-teman ya. Lanjut ada Adro. Kita lihat Adro. Gedein dikit deh. Adro susah ya nembus ini ya di angka 1915 ya. Agak susah dikit tapi gapnya sudah mulai ditutup ya dengan baik. Ini tanda penurunan sudah dibikin. Selama dia masih bertahan di area sini masih aman teman-teman ya. 1850 Adro masih aman. Ini posisi di angka 1915-nya nih target yang saya bikin. Ternyata susah dijemput di sini teman-teman ya. Susah dijemput. Sudah beberapa kali percobaan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali percobaan belum tembus. Karena kenapa kata kok nggak naik-naik? Perhatikan teman, bandar Moren masih jualan. Ya, yang biru ini nih. Bandar Moren masih jualan. Ini lagi di maaf harganya sama si bandar lokal. Mungkin di sini adalah area-area dia untuk melakukan yang namanya pembelian teman-teman si bandar lokalnya. Harus terlihat jelas di sini kan pembelian. Nah ini pembelian ini tahan cenderung tidak mau kemana-mana. Seperti itu teman-teman ya. Soal bandar Moren perhatikan nih. Masih posisi jualan. Oke teman-teman ya. Secara harga wajar pun ya masih di atas harga wajar kan 1.900. Makanya mungkin diulah di sini aja lah gitu kan. Tapi ingat di atas harga wajar ada harga bandar ya. Itu yang menjadi patokan saya teman-teman. Nah, posisi lagi uptrend ini. Target ke angka 1.900 aja dulu ya. Nanti kalau sudah target ke sini ada di 2.000 untuk tanda kenaikannya. Oke? Jadi untuk Andro masih posisi aman ya selama dia tidak lepas daripada 1.850. Walaupun ya seharga berdasarkan harga wajar posisinya di angka 1.865 teman-teman ya. Tapi kalau bandar pinginnya ke atas ya apa boleh buat teman-teman ya. Ini tinggal bandar poren aja sama dengan teman-teman. Bandar poren akumulasi dengan baik ataupun memaaf harga ataupun ngambil ini cenderung akan up teman-teman. Karena ini bandar poren pingin jualan tapi si bandar lokal pingin di harga sini aja nggak kemana-mana gitu teman-teman ya. Oke untuk Andro harap bersabar aja posisi uptrend masih posisi uptrend. Kenapa yang semua MA20-nya masih berada di bawah candle. Lanjut ada Feren. Feren sudah mulai bagus teman-teman nih. Mulai bagus Feren nih. Tanda kenaikan kita pindahkan ke sini ya. Ini targetnya sudah disentuh teman-teman ya. Tinggal satu kenaikan lagi ya. Kalau dia nah sini masih aman 93 masih aman teman-teman masih tidak sampai 93 ya. Cuman ini posisi bandar lokal masih jualan nih teman-teman ya. Posisi masih uptrend. Cuman bandar lokal sama bandar poren jualan. Di sini nih bandar poren jualan, di sini juga sama bandar lokal jualan. Loh, kok kenapa naik? Karena barangnya dimakan, teman. Nah, sementara ini teman-teman kan pada keluar dulu nih. Tapi ya KKYB sudah mulai masuk. Jadi walaupun dia istilahnya bandar sudah keluar, tapi di sini kakak sama YB masuk. Memang dia bukan daripada kalangan bandar, tapi bagus teman mereka kakak YB, MG, BQ itu bagus ya untuk domestik. Kita lihat porennya CC keluar teman-teman. CC belum masuk lagi. Mudah-mudahan hari ini masuk ya CC ya. Karena sudah mulai diturunkan, mudah-mudahan si CC masuk. Karena
Saya pikir sih kalau CC masuk agak sideways sebentar 2 sampai 3 hari, selanjutnya maaf harga dan jualan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Makanya saya suka berharap kalau, seorang emiten yang di bawah 100 itu dimasukin sama si CC. Kan kecenderungan enak si CC seperti teman seperti yang berpihak kepada retail teman-teman ya. Kalau CC, beda dengan BK teman-teman, cenderung dia pengennya jualan, bahkan dia mah dijualnya harga rendah pun masih bisa. Lanjut ada MTEK. MTEK, MTEK bagian dividen ya? Nah, dividen trapnya berapa ini? 33 perak, oh jumbo juga teman-teman. Harga sekarang berapa? 595 ya? 33.595 berapa persen? 5 persenan ya? Ya sekitar 5 persenan. Hati-hati dividen trap sebesar 5% teman-teman dari sini nih. Hari ini kan tanggal 8 kan. Nah, sampai sini mungkin nih teman-teman. Mudah-mudahan tidak jauh-jauh dari sinilah ya. Nih dividen trap. Oh 5% di sini ya. Masih aman teman-teman. Di sini juga masih aman. Turun ke sini juga masih 5, 6. Kita kasih tanda di sini ya. Dividen trap. Deep trap. Deep trap. Ya, penurunan kalau masih di sini masih aman teman-teman, kecuali kalau dia sudah lepas daripada 492 ya, cenderung dia downtrend teman-teman ya. Benar kan 5% di situ kan? Ya pas 5% di sini ya. Rata targetnya saya di sini tadi angka 645 teman-teman ya. Walaupun, posisi dia dividen trap nanti teman-teman ya, contohnya dividen trap gitu kan. Nah perhatikan teman-teman si bandar, asing sudah mulai masuk ya. Asing mulai masuk mungkin tadi pas dividen trap, tunggu sehari atau 2 hari gitu kan, terjadi kenaikan lagi ini untuk menutup gap yang ini kan, 59. Kalau dia masih bertahan di MA10 sama MA20-nya, target menanti di angka 645. Tapi kalau dia tidak sanggup, setelah dividen trap malah ada penurunan, berarti dia mau dilongsorkan kembali teman-teman ya. Karena si bandar lokal sudah mulai jualan dikit-dikit nih ya. Jadi bandar lokal sudah mulai jualan dikit, tapi bandar perdana cenderung masuk 2 hari ini. Pertanda baik teman-teman ya. Kita lihat untuk MTEK ini posisinya di mana. Nanya ke depannya teman-teman, perhatikan aja nanti. Nah, ini sudah murah di harga murahnya. Ke depan bisa ke level 1.800 apakah bisa nih ke angka 2.000 aja bisa, tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu aja, ya. Ini, MTEK itu PRS-nya 32 kita cek sini MTEK berapa PR rasionya. Untuk ngecek fundamental cukup di sini aja kalau saya sendiri teman-teman, 7, ya murah banget. Di bawah 10, 7, ini 32 ya. PR rasionya ke angka 10 aja lumayan teman-teman ya. Nah, sini nih area di sini nih, ya. Ke angka 1000-an ya. Kalau ke depan bagaimana ya ke depannya ke atas teman. Kenapa? Karena sudah mulai, sudah mulai di titik jenuh untuk jualan ya. Sini nih. Apalagi pertandanya? Pertandanya ya Bandar Poren, terus ngebeli. Terus kalau ada gonjang-ganjing contoh naik turun lagi teman, itu namanya juga gonjang-ganjing teman-teman ya. Artinya dalam sebuah perjalanan ya pasti begitulah teman-teman ya. Kalau sebuah emiten itu dianggap aja kita dalam perjalanan teman-teman ya. Tujuannya kemana? Contohnya tujuannya dari Bali ke Jakarta teman-teman ya. Kan lewat Bandung dulu teman-teman, lewat Jawa Tengah dulu. Katanya kok dibawa ke bawah lagi? Malahan dari Bali ke NTT dulu, ya itu kan muter-muter dulu teman-teman, pengennya seperti pengen jalan-jalan dulu mungkin bandarnya teman-teman ya. Tujuan ke mana yang penting tujuan ke Jakarta. Kadang-kadang ketika sudah, ke mana-mana tiba-tiba bum aja, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba langsung sampai Jakarta aja gitu teman-teman. Jadi dia pakai kapal terbang teman-teman dari NTT contoh seperti itu. Makanya di dalam apa namanya, di dalam saham juga begitu tiba-tiba gonjang-ganjing dam aja ke atas langsung ya. Nah, maka nikmatilah perjalanannya karena itu menjadi pengalaman buat teman-teman. Itu menjadi pengalaman buat teman-teman. Nanti teman-teman kalau sudah tahu selahnya MTEK, oh MTEK harga-harga sekian nih, sudah mulai masuk nih saya. Nah, teman-teman sudah mulai tahu. Ini target harus bisa melampaui ini teman-teman di angka 645 ya, lebih dikit aja sudah mulai uptrend ya. Kenapa? Karena sudah melewati harga tertinggi sudah dilewatin. 1, 2 sudah dilewatin, tinggal ini doang. Jadi targetnya kenapa di sini makanya biar ini terlewati. Kalau lebih dikit aja, nah sudah mulai uptrend kembali bisa lebih tinggi lagi ya untuk kenaikannya karena posisi sekarang posisi murah, murah ya. MTEK itu posisi murah dari PRSU pun murah. Nah, sampai itu teman-teman ya, satu lagi deh Tanggung Hill. Ini Hill katanya
banyak akumulasi katanya, tapi nggak naik-naik. Nah, teman-teman, belum ini bukan akumulasinya itu ini teman-teman, apa namanya, ini itu volume ya. Ini milik bandar teman-teman, itu milik bandar. Kenapa bisa tahu milik bandar? Ya gini teman-teman, kalau milik bandar itu kadang-kadang aneh teman-teman ya. Nih, pertama, volumenya seperti yang diatur. Nah, ini tidak normal volumenya. Stock split ya, 1 berarti, sekarang itu harganya mahal. Berarti sekarang kali 5 teman-teman ya. Ini, di angka 200 kali 5 di angka 1.000-an berarti kan, 1.000 lebih kan. Nah, lebih baik dia turun aja ke bawah lagi untuk mencari harga murahnya. Nah, Inhil itu di sini kan Inhil nih ya, sudah mulai harga murah, tunggu aja teman-teman. Ini bisa jadi ke level 210 tadi yang sudah ada tanda di sini kan penurunannya. Ini posisi downtrend ya, posisi downtrend. Kapan mulai ngambil? Tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kapan? Ya kita harus menunggu teman-teman ya. Ini bandar lokal sudah mulai ngambil sedikit demi sedikit, tapi posisi lagi downtrend ya, tanda penurunan sudah diambil sama dia nih. Nah, ya tanda penurunan. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Tanda kenaikan sudah dibikin sama saya di situ. Kita cek di sini apakah ada tanda-tanda kenaikan. Nah, saya lihat di sini ada satu teman-teman. Nah, ini tanda kenaikan nih. Jadi kan dari sini nih diturunin, gap up, nah dia dari sini lagi. Nah, ini tanda kenaikan satu sini. Oke, satu. Yang keberapa nih? 324 ya. Nah, ini berarti harganya itu sebenarnya 5 kali lipat teman-teman ya. Maka kalau teman-teman pengen harganya bawah ya harus di bawah. Terus apalagi ini milik bandar. Nah, dari sini teman-teman. PR rasionya 115. Di mana PR rasionya kalau sudah lebih daripada 100 murni itu milik bandar ya. Oke, teman-teman tunggu aja kalau bandar karena pengennya suka barang itu di bawah, pingin di bawah. Itu ciri khas bandar ya. Nanti jual di harga setinggi-tingginya. Bahkan langsung stock split ya. Lihat perhatikan PR-nya 1.000 teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya. Kenapa Hill tidak ini katanya dijual sudah banyak tapi nggak di up up. Posisi downtrend, terus dia lagi jualan si Bandar Porennya. Lokal pun sama baru kemarin doang yang ngambil. Bandar Poren, Bara Lokal baru ngambil ya. Si Ode Cece ya, antara si Ode sama si Cece. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Sekian terima kasih. Selamat berjuang teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kesehatan. Oke, ciao.